Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya atau yang disebut dengan kaum Ad untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena hal itu adalah jalan untuk menghindarkan siksa pada hari kiamat. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai Tuhanku, sembahlah Allah. Kamu mempunyai Tuhan selain Dia. Tidaklah kamu takut kepada Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Kaum Ad beranggapan bahwa berhala-berhala itu merupakan sekutu Allah dan bahwa mereka dapat memberi syafaat di sisi Allah. Maka berkatalah Hud kepada mereka, "Kalian berdusta dalam anggapan ini, karena tidaklah patut disembah kecuali Allah sendiri." Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidakkah kamu mempunyai Tuhan selain Dia? Kamu ini tidak lain adalah orang-orang yang berdusta." Quran Surat Hud ayat 50. Akan tetapi, apakah pengaruh dakwah ini terhadap kaum Ad? Mereka menghina dan meremehkan Hud dan menganggapnya sinting, dungu, dan berdusta. Akan tetapi, Hud menyangkal sifat-sifat ini pada dirinya, seraya menegaskan kepada mereka bahwa ia adalah utusan dari Tuhan sekalian alam dan tidak menghendaki bagi mereka kecuali nasihat. Nabi Hud alaihissalam meneruskan seruan kepada umatnya dengan berusaha memuaskan mereka dengan kembali ke jalan kebenaran dan mengingatkan mereka akan kenikmatan-kenikmatan atas mereka. Maka berkatalah Hud, "Apakah kamu merasa heran pada seseorang yang menyampaikan petunjuk dari Tuhanmu untuk memberi peringatan kepadamu akan akibat buruk dengan sebab kesesatan yang kamu jalani? Tidaklah kalian ingat, Allah telah menjadikan kamu mewarisi bumi sesudah lenyapnya kaummu yang dibinasakan Allah lantaran dosa-dosa mereka, dan mendapahi kamu dengan kekuatan di badan dan kekuasaan. Kenikmatan itu menghendaki kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepadanya, bukan untuk mengingkarinya. Maka nasihatku kepada kalian adalah agar kalian mengingat keutamaan Allah atasmu. Mudah-mudahan kamu beruntung dengan kekuatan, dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat." Akan tetapi, kaum Hud tidak menunjukkan rasa syukur atas kenikmatan Allah pada mereka. Bahkan mereka tenggelam dalam syahwat-syahwat dan kesombongan di bumi. Maka berkatalah Hud kepada mereka, "Mengapa kamu mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi untuk membanggakan diri dan membangun istana-istana yang megah untuk menunjukkan orang-orang yang mengharapkan kekekalan di bumi, dan berbuat aniaya seperti penguasa-penguasa yang lalim yang tidak menyayangi ketika kamu marah? Dan kamu lakukan hal itu dengan kekejaman orang-orang yang sombong. Maka takutlah kamu kepada Allah dalam perkara yang diperintahkan Allah kepadamu, dan takutlah kamu kepadaku untuk memenuhi petunjuk dan keserukan kepadamu. Hai kaumku, takutlah kamu kepada Allah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan yang mulia berupa putra-putri dan binatang ternak, kebun-kebun dan mata air. Maka janganlah kamu membalas kenikmatan-kenikmatan Allah dengan kekafiran dan kecongkakan serta kekuatan sehingga siksaannya akan menimpa dan membinasakan kamu." Quran Surat Asy-Syura ayat 128 hingga 135. Hujan pun tertahan dari kaum Hud selama 3 tahun setelah ia mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk dan sesudah mereka menjauhinya. Dan itu merupakan peringatan bahwa siksa Allah bakal diturunkan atas mereka. Dalam masa-masa ini, Nabi Hud alaihissalam selalu menasihati kaumnya dan berkata kepada mereka, "Berdoalah kepada penciptamu agar mengampuni dosa-dosa kalian yang lampau. Kemudian kembalilah, bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya jika kamu lakukan itu, maka Allah akan menurunkan hujan bagimu dengan terus-menerus, sehingga harta bendamu menjadi banyak, sebagaimana ia menambahi kamu kekuatan di samping kekuatanmu sendiri. Dan janganlah kamu berpaling dari ajakanku dengan tetap berada dalam kekafiran dan kejahatan. Hai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Maka ia akan menurunkan hujan yang deras dari langit dan menambahi kamu kekuatan di samping kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat kejahatan." Quran Surat Hud ayat 52.
Setelah tertahannya hujan selama 3 tahun, datanglah perintah Allah untuk menurunkan siksaan atas kaum Hud setelah mereka mengingkari risalah Nabi mereka dan terus-menerus dalam kekafiran dan kesombongan. Kemudian Allah menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman dari siksaan itu dan membinasakan kaum yang berbuat kejahatan. Adapun keselamatan Hud dan pengikutnya yang beriman dalam keselamatan Hud adalah dengan menjauhi kaumnya setelah ia putus asa karena dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Kemudian ia pergi bersama orang-orang yang beriman menuju Mekah dan tinggal di sana sampai ia wafat dan dimakamkan di situ. Adapun bencana yang diturunkan kepada kaum Ad berupa angin kencang yang terus-menerus selama 7 malam 8 hari, sehingga binasalah mereka dan bertebaranlah manyet-manyet mereka di bumi seperti batang kurma yang tercabut dari akarnya. Dan binasalah mereka semua, tidak ada satupun yang hidup di antara mereka, kecuali rumah-rumah mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, adapun kaum Ad, mereka itu dibinasakan oleh angin limbubu yang sangat dingin dan kencang, dikirimkan kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Lalu kamu lihat kaum itu bergelimpangan seolah-olah mereka itu batang pohon kurma yang tumbang dan kosong dalamnya. Apa engkau melihat ada yang masih hidup di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.